kedua di Amerika Selatan, dan terbesar ke-8 di dunia. Negara Argentina terletak di kawasan Karib Selatan dan benua Amerika. Negara ini berbatasan dengan Chili di barat, serta Bolivia dan Paraguay di utara, serta Brasil dan Uruguay di timur. Fakta utama Argentina: beribu kota di Buenos Aires dan bahasa resmi digunakan Argentina adalah bahasa Spanyol dan mata uangnya peso Argentina. Selanjutnya, masalah dan isu-isu yang ada di Argentina akan dibahas oleh teman-teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Gladys Maya. Di sini saya akan membahas tentang masalah ekonomi dan kemiskinan di Argentina. Krisis struktural dan transformasi ekonomi Argentina. Akar masalah struktural, hiperinflasi kronis diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Inflasi tahunan mencapai 211% pada akhir 2023. Penyebab masalah utama adalah pencetak uang tanpa dasar oleh Bank Sentral untuk menutupi definisi fiskal negara. Hutang luar negeri menumpuk. Argentina memiliki hutang besar kepada IMF dan pasar obligasi global, sedangkan devisa sangat tipis. Sering negatif secara bersih, membuat negara rentan terhadap default gagal bayar. Ketidakpastian kebijakan, siklus panjang populisme ekonomi, subsidi berlebihan, kontrol harga, proteksionisme telah merusak produktivitas industri dan kepercayaan investor. Dampak sosial lonjakan kemiskinan, angka kemiskinan rekor akibat guncangan ekonomi dan devaluasi mata uang. Tingkat kemiskinan melonjak drastis menjadi 52,9%, kurang 57% pada pertengahan 2024. Ini berarti lebih dari setengah populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Fenomena kemiskinan pekerja, working poverty. Banyak orang yang memiliki pekerjaan formal pun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar karena upah real mereka tergerus inflasi yang lebih cepat daripada kenaikan gaji. Krisis daya beli, harga bahan pokok, energi dan transportasi naik ratusan persen setelah subsidi dicabut, menghantamkan kelas menengah dan bawah paling keras. Di sini penjelasan yang lebih jelas akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sida Saflimbolo. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis yang menyebabkan gejolak dan penolakan kebijakan. Ini terjadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial yang dirasa semakin memberatkan masyarakat. Bagaimana ini bisa terjadi? Penyebab utama penolakan ini terjadi karena kebijakan yang dibuat dianggap tidak memihak ke rakyat kecil. Jadi kebijakan ini dibuat hanya sebagian perkotaan saja, tapi daerah pelosok atau perkampungan pedesaan itu tidak memiliki kebijakan-kebijakan yang dianggap memihak secara keseluruhan. Ditambah lagi komunikasi publik yang sangat buruk dari pemerintah, dalam arti komunikasi itu sangat tidak transparansi dan tidak ada kejelasan dengan pasti
agar diketahui oleh banyak masyarakat. Nah, krisis biaya hidup yang memicu keresahan ini. Jadi krisis biaya hidup itu memicu keresahan ini sehingga membangkitkan banyak dampak-dampak negatif yang terjadi di dalam negara Argentina. Jadi, jika teman-teman ingin mendengarkan sebagian penjelasan tentang dampak yang dirasakan masyarakat di Argentina, maka itu akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ibu Kere. Di sini saya akan membahas tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat Argentina. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Argentina seperti kesulitan dan berat akibat krisis ekonomi dan inflasi. Kebijakan penghemat energi menyebabkan penurunan daya beli drastis dan lonjakan angka kemiskinan serta pemangkasan anggaran untuk layanan publik seperti kesehatan, transportasi untuk bertahan hidup. Banyak warga terpaksa mengendalikan dapur umum atau mencari makanan sisi di tempat sampah. Hiperinflasi dan harga bahan pokok meroket. Devaluasi mata uang peso membuat harga barang dan jasa naik dengan cepat. Setiap pekannya mengerus tabungan warga. Ini menjadi salah satu masalah yang sangat besar bagi masyarakat Argentina, terutama di kalangan bawahan, karena mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari akibat dari inflasi tersebut. Terjadinya kenaikan harga barang, tidak hanya itu teman-teman, tapi terjadi juga pengangguran. Dari setengah populasi terjerumus di bawah garis kemiskinan. Kenapa? Akibat dari inflasi tersebut. Kondisi ini memaksa beberapa kalangan kelas menaikkan ke bawah untuk memutar aset atau melakukan barter. Itu teman-teman, terjadi pengangguran di Argentina, tetapi juga pemotongan layanan publik seperti pengurangan anggaran negara yang drastis berdampak pada fasilitas umum seperti apa teman-teman? Seperti kesehatan, dapur umum, dan sistem transportasi umum yang memicu berbagai aksi protes kepada publik atau kepada pemerintah. Dari pembahasan yang sudah saya bahas tadi, kesimpulannya akan dibahas lanjut oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Corinus Roy Fonataba. Saya akan membahas tentang kesimpulan dan penutupnya. Argentina sedang menjalani eksperimen ekonomi paling radikal dalam sejarah modernnya. Secara makroekonomi, kebijakan penghematan ketat berhasil menjinakkan inflasi, menurunkan angka kemiskinan dari puncaknya, dan mengembalikan kepercayaan pasar internasional. Namun, stabilitas ini dibayar mahal oleh penurunan daya beli real masyarakat kelas menengah ke bawah serta meningkatnya pekerjaan informal. Penutup, tantangan terbesar Argentina di sisa tahun 2026 ini bukan lagi sekedar membenahi angka di atas kertas, melainkan bagaimana pemerintah mampu menjaga perdamaian sosial di tengah protes yang meluas, serta membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi baru ini dapat segera dirasakan manfaatnya di meja makan setiap keluarga di Argentina. Thanks for watching.